pagi Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Putri Kristinota Soid dengan NIM 0320211041, mahasiswi NAR 1A Stika Santa Elizabeth Medan. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai anatomi fisiologi, sistem imunologi, dan hematologi, yang dimana untuk memenuhi tugas ilmu biomedik dasar oleh Ibu Ica Septriani Saragi. Baiklah, seperti yang kita ketahui bahwasanya imunologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari antigen, antibodi, dan fungsi pertahanan tubuh penjamu yang diperantarai oleh sel, terutama yang berhubungan dengan imunitas terhadap penyakit, reaksi biologis, hipersensitif, alergi, dan penolakan jaringan. Sistem imun merupakan sistem pertahanan manusia sebagai bentuk perlindungan terhadap infeksi diri, makromolekul asing atau serangan organisme, termasuk virus, bakteri, protozoa, dan parasit. Sistem kekebalan juga berperan dalam perlawanan terhadap protein tubuh dan molekul lain yang terjadi pada autoimunitas dan melawan sel yang teraberasi menjadi tumor. Adapun sistem pertahanan tubuh yang memproteksi tubuh dari serangan patogen yang artinya tubuh akan senantiasa sehat dan bugar dan tidak akan mudah terserang oleh penyakit jika kita memiliki sistem imun yang baik. Yang kedua adalah menjaga keadaan homeostasis atau keseimbangan tubuh, di mana sistem imun berguna untuk menjaga kita agar berada dalam homeostasis atau saat kondisi optimal dan seimbang dari internal, fisik, dan kimiawi yang ada di dalam tubuh, hingga kebutuhan tubuh dapat terpenuhi secara maksimal. Yang ketiga, memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Fungsi sistem imunitas tubuh lainnya adalah memperbaiki jaringan-jaringan di dalam tubuh yang mengalami kerusakan, di mana sistem imun ini berperan penting untuk membuang sel-sel mati dirasa tidak normal dan berpotensi membahayakan tubuh. Selanjutnya dapat kita lihat bahwa ini adalah sistem imun, di mana sistem imun ini dibagi atas sumsum tulang, ini dari sumsum tulang atau bone marrow, yang dimana semua sistem kekebalan tubuh berasal dari sel-sel induk dalam sumsum tulang. Sumsum tulang adalah tempat asal sel darah merah, sel darah putih, termasuk limfosit dan makrofag dan platelet. Yang kedua adalah timus. Ini dia timus. Nah, timus ini dimana glandula timus memproduksi dan mematurasi atau mematahkan T limfosit yang kemudian bergerak ke jaringan limfotik lainnya, yang dimana T limfosit ini dapat berespon terhadap benda asing. Timus dapat mengekskresikan dua hormon timpoetin dan timposin yang menstimulasi perkembangan dan aktivitas T limfosit. Baik di dalam timus ini ada limfosit T sitolostik, di mana limfosit yang berperan dalam imunitas yang diperantara sel. Sel T silotoksik memonitor sel di dalam tubuh dan menjadi aktif bila menjumpai sel dengan antigen permukaan yang abnormal. Saat sel T sitotoksik aktif, maka akan menghancurkan sel abnormal. Lalu ada limfosit T helper, yang dimana limfosit ini dapat meningkatkan respons sistem imun normal ketika distimulasi oleh antigen presenting sel seperti makrofag. T helper melepaskan faktor yang menstimulasi proliferasi sel B limfosit. Lalu ada limfosit V, yang dimana tipe sel darah putih atau leukosit penting untuk imunitas yang diperantari oleh antibiotik humoral. Ketika distimulasi oleh antigen spesifik, limfosit akan berubah menjadi sel memori dan sel plasma yang memproduksi antibodi. Lalu ada sel plasma, di mana sel plasma ini yaitu klon limfosit dari sel B yang terstimulasi. Plasma sel berbeda dari limfosit lain, memiliki retikulum endoplasmik kasar dalam jumlah yang banyak, aktif memproduksi antibodi. Lalu ada getah benih, yang dimana berbentuk kacang kecil, ada di sini. Berbentuk kacang kecil, yang dimana ini merupakan kacang kecil yang terbaring di sepanjang perjalanan limfatik yang terkumpul dalam situs tertentu seperti leher, aksila, selangkangan, dan paru aorta daerah. Lalu ada nodus limfatik.
atau limfonodi yang terletak sepanjang sistem limfatik. Nodus limfatikus mengandung limfosit dalam jumlah banyak dan makrofag yang berperan melawan mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh, di mana limfe bergerak melalui sinus sel fagosit menghilangkan benda asing, pusat geminal yang merupakan produksi limfosit. Lalu ada tonsil, yang dimana tonsil ini dia tonsil, yang dimana tonsil adalah sekumpulan besar limfonodi yang terletak pada rongga mulut dan nasofaring. 3 kelompok tonsil adalah tonsil plantin, tonsil lingual, dan tonsil pharyngeal. Lalu ada limfa, di mana ini dia limfa, di mana limfa ini mendeteksi dan merespon terhadap benda asing dalam darah, merusak eritrosit tua dan sebagai penyimpan darah. Parenkim limfa terdiri dari 2 tipe jaringan, yaitu pulpa merah dan pulpa putih, yang dimana pulpa merah ini terdiri dari sinus dan di dalamnya terisi eritrosit. Lalu ada pulpa putih terdiri dari limfosit dan makrofag. Benda asing di dalam darah yang mempunyai pulpa putih dapat menstimulasi limfosit. Selanjutnya kita masuk ke mekanisme sistem imun bekerja, di mana saat antigen atau benda asing masuk ke dalam tubuh kita secara langsung akan mendeteksi benda asing tersebut dan segera mengaktifkan sistem pertahanan tubuh, yang dimana seperti yang kita ketahui bahwasannya sistem pertahanan tubuh terbagi menjadi 2, yaitu sistem pertahanan tubuh non spesifik dan sistem pertahanan tubuh spesifik, yang dimana sistem pertahanan tubuh non spesifik ini atau bawaan dari sistem pertahanan tubuh spesifik. Nah, saat pertahanan tubuh atau imun aktif, maka sistem pertahanan tubuh non-spesifik ini yaitu merupakan sistem pertahanan tubuh bawaan yang sudah ada jauh sebelum timbul serangan, dan serangannya bersifat universal atau menyerang semua yang dianggap asing dan berbahaya oleh tubuh. Pertahanan tubuh non-spesifik ini bekerja di permukaan tubuh dan juga bekerja di dalam sel. Selanjutnya, pertahanan tubuh spesifik ini yang memiliki 2 aktor utama, yaitu sel B dan sel T. Nah, yang dimana keduanya ini dibedakan atas lokasi kerjanya, dimana sel B ini terutama bekerja pada cairan tubuh atau plasma dan terinstisial, sedangkan sel T ini bekerja secara intraseluler. Baik, kita masuk ke prinsip kerja sel B. Nah, ini dia sel B, di mana pada awalnya antigen akan langsung mengaktifkan sel antigen akan masuk untuk mengaktifkan sel B. Sel B ini akan berpolimerasi dan membentuk kolon sel. Dia akan membentuk kolon sel nantinya. Ini dia. Lalu dia nanti yang jumlahnya sangat banyak. Titik sel bagian B ini akan membentuk memori yang berfungsi untuk mengikat jenis antigen atau musuh, sehingga pada serangan berikutnya antigen akan lebih mudah dikenali dan dilumpuhkan, dan sebagian lainnya akan menjadi sel plasma yang menghasilkan imunoglobulin. Yang nanti akan dikeluarkan, yang dimana ini merupakan pertahanan yang akan dikeluarkan di darah. Lalu ada prinsip kerja sel T, yang dimana sel titik dimana pada awalnya antigen akan dimakan oleh sel dendrit yang berperan sebagai sel penyaji atau antigen presenting cell, di mana PC ini akan mengaktifkan sel helper atau dan sel sitoksik. Sel sitoksik ini berperan langsung dalam menghasilkan sel yang terinfeksi, sedangkan sel helper ini bekerja sebagai pembantu merangsang proliferasi dan diferensiasi sel B spesifik, yang membantu mengakibatkan sel T sitoksik yang mengeluarkan sitokin dan menstimulasi kerja makrofag dan sel natural killer. Ini dia nanti akan berbentuk, nanti sel T ini yang sudah jadi sel T sitoksik akan membunuh non spesifik dan sel T sitoksis yang nantinya akan bekerja sama. Lalu masuk ke hematologi, di mana hematologi merupakan cabang ilmu kesehatan yang mempelajari darah, organ pembentukan darah, dan penyakitnya. Hematologi berasal dari bahasa Yunani yang artinya haima, yang berarti darah. Darah manusia adalah cairan jaringan tubuh, yang dimana fungsi utamanya adalah mengangkut oksigen yang diperlukan oleh sel-sel di seluruh tubuh. Darah juga menyuplai tubuh dengan nutrisi, mengangkut zat-zat sisa metabolisme, dan mengandung berbagai bahan penyusun sistem imun yang bertujuan untuk mempertahankan tubuh dari berbagai penyakit. Hormon-hormon dari sistem endokrin juga diedarkan melalui darah.
Hematopoiesis adalah proses pembentukan darah dan sistem imun yang menghasilkan semua sel darah tubuh termasuk sel darah untuk pertahanan imunologis. Terjadi di sumsum tulang, di mana sel batang multipotensial memunculkan 5 jenis sel yang berbeda yang dikenal sebagai sel batang unipotensial. Lalu sistem imun ini tersusun atas darah dan tempat darah diproduksi termasuk sumsum tulang dan nodus limfa, yang dimana darah merupakan organ khusus yang berbeda dengan organ lain karena terbentuk dari cairan. Cairan darah tersusun atas komponen sel yang tersuspensi dalam plasma darah. Sel darah terbagi menjadi eritrosit atau sel darah merah, normalnya 5.000 per milimeter kubik darah, dan leukosit yang dimana disebut sebagai sel darah putih yang normalnya 5.000 sampai 10.000 per milimeter kubik darah. Terdapat sekitar 500 sampai 1.000 eritrosit tiap satu leukosit. Leukosit dapat berada dalam beberapa bentuk, yaitu eosinofil, basofil, monosit, neutrofil segmen, neutrofil batang, dan limfosit. Selain itu, dalam suspensi plasma ada juga fragmen-fragmen sel yang tak berinti yang disebut trombosit, yang dimana normalnya 150.000 sampai 450.000 trombosit per milimeter kubik darah. Komponen seluler darah ini normalnya menyusun 40% sampai 45% volume darah. Fraksi darah yang ditempati oleh eritrosit disebut hematokrit. Darah terlihat sebagai cairan merah, opak, dan kental, yang dimana warnanya ditentukan oleh hemoglobin yang terkandung dalam sel darah merah. Volume darah manusia sekitar 7% sampai 10% berat badan normal dan berjumlah sekitar 5 liter. Darah bersirkulasi di dalam sistem vesikular dan berperan sebagai penghubung antara organ tubuh, membawa oksigen yang diabsorpsi oleh paru dan nutrisi yang diabsorpsi oleh traktus gastrointestinal ke seluruh tubuh ke metabolisme sel darah. Darah juga mengangkut produk sampah yang dihasilkan oleh metabolisme sel ke paru, kulit, dan ginjal yang akan ditransformasi dan dibuang keluar dari tubuh. Darah juga membawa hormon dan antibodi ke tempat sasaran atau tujuan. Yang pertama, tulang sumsum, yang dimana tulang menempati bagian dalam tulang spons dan bagian tengah rongga tulang panjang. Sumsum merupakan 4% sampai 5% berat badan total, sehingga merupakan yang paling besar di dalam tubuh. Sumsum bisa berwarna merah dan kuning. Sumsum merah merupakan tempat produksi sel darah merah aktif dan merupakan organ hematopoietik utama, sedangkan sumsum tulang kuning tersusun terutama oleh lemak yang tidak aktif dan produksi elemen darah. Selama masa kanak-kanak, sebagian besar sumsum berwarna merah. Sesuai dengan pertambahan usia, sebagian besar sumsum tulang panjang mengalami perubahan menjadi sumsum kuning, namun masih mempertahankan potensi untuk kembali berubah menjadi jaringan hematopoietik apabila diperlukan. Sumsum merah pada orang dewasa terbatas terutama pada rusuk, kolumna vertebralis, dan tulang pipih lainnya. Sumsum sangat banyak mengandung pembuluh darah dan tersusun atas jaringan ikat yang mengandung sel bebas, di mana sel paling primitif dalam populasi sel bebas ini adalah sel stem yang merupakan prekursor dari dua garis keturunan sel yang berbeda, di mana garis keturunan mieloid merupakan eritrosit, berbagai jenis leukosit, dan trombosit. Baik, yang pertama kita masuk ke eritrosit, yang merupakan sel darah merah normal berbentuk cairan bikonkav, konfigurasi mirip dengan bola lunak yang dipijat antara dua jari. Volume sel darah merah ini normalnya 90 meter kubik, di mana natrium membran sel darah merah sangat tipis seperti karbon dioksida dapat dengan mudah berdifusi melaluinya. Produksi eritrosit atau eritropoiesis. Eritrosit muncul dari sel primitif dalam sumsum tulang, di mana eritrobas atau sel berinti di dalam proses pematangan di sumsum tulang yang menimbulkan hemoglobin dan secara bertahap kehilangan intinya, di mana pada tahap ini sel ini dikenal sebagai retikulosit. Pematangan lebih lanjut menjadi eritrosit disertai dengan menghilangnya materi berwarna gelap dan sedikit penyusutan ukuran, yang dimana eritrosit matang kemudian dilepaskan dalam sirkulasi. Untuk produksi eritrosit, sumsum tulang memerlukan besi, vitamin B12, asam folat, beridoksin, vitamin B6, dan faktor lainnya, di mana defisiensi faktor-faktor tersebut selama eritropoiesis mengakibatkan penurunan produksi sel darah merah dan anemia. Yang kedua adalah leukosit, yang dalam dua kategori, granulosit dan sel monoklear atau agranulosit.
di mana dalam darahnya ini normalnya leukosit 5.000 sampai 10.000 sel per milimeter kubik. Sekitar 60% diantaranya adalah granulosit dan 40% sel non nuklear atau agranulosit, di mana leukosit dengan mudah dapat dibedakan menjadi eritrosit yang ada ukurannya menjadi besar dan perbedaan kemampuan mengikat warna. Leukosit monuklear atau limfosit dan monosit adalah sel darah putih dengan inti satu lobus dan sitoplasmanya bebas granula dalam darah orang dewasa. Normal limfosit sekitar 30% dan monosit sekitar 5%. Fungsi leukosit ini yaitu untuk melindungi tubuh terhadap infeksi bakteri atau benda asing lainnya. Fungsi utamanya itu memakan benda asing atau fagositosis. Neutrofil tiba di tempat dalam waktu 1 jam setelah awalnya reaksi peradangan dan memulai fagositosis. Sedangkan fungsi limfosit terutama menghasilkan substansi yang membantu penyerangan benda asing. Lalu ada trombosit, yang dimana merupakan partikel kecil berdiameter 2-4 UM yang terdapat dalam sirkulasi plasma darah. Karena dapat mengalami disintegrasi cepat dan mudah, jumlah selalu berubah antara 150.000 dan 450.000 per milimeter kubik darah. Tergantung jumlah yang dihasilkan, bagaimana yang digunakan, kecepatan kerusakan. Dibentuk oleh sel raksasa sumsum tulang yang disebut sebagai megakariosit. Produksi trombosit ini diatur oleh tromboprotein, di mana trombo ini berperan penting dalam mengontrol pendarahan. Substansi lainnya dilepaskan dari trombosit untuk mengaktifasi faktor pembekuan dalam plasma, yaitu yang pertama ada pembekuan darah, adalah proses di mana komponen cairan darah ditransformasi menjadi material semi solid yang dinamakan bekuan darah, di mana bekuan darah tersusun terutama oleh sel-sel darah yang terperangkap dalam jaringan-jaringan fibrin, di mana fibrin ini dibentuk oleh protein dalam plasma melalui urutan reaksi yang kompleks. Adapun berbagai faktor yang terlibat dalam tahap-tahap reaksi pembentukan fibrin. Yang pertama adalah faktor pembekuan darah dan jalur ekstrinsi dan instriksi yang pembentukan darah ini perhatikan secara diagramatis. Lalu ada plasma darah, di mana apabila elemen seluler diambil darah, bagian cairan yang tersisa dimakan plasma darah. Plasma darah ini mengandung ion, protein, dan zat lain. Apabila plasma dibiarkan membeku, sisa cairan yang tertinggal dinamakan serum, di mana serum ini mempunyai kandungan yang sama dengan plasma, kecuali kandungan fibrinogen dan beberapa faktor pembekuannya. Yang pertama adalah protein plasma, yang tersusun terutama oleh albumin dan globulin. Yang kedua adalah gamma globin, yang tersusun terutama oleh antibodi. Protein ini dihasilkan oleh limfosit dan sel plasma. Yang ketiga adalah albumin, yang terutama penting pemeliharaan volume cairan dalam sistem vaskuler. Albumin ini dihasilkan oleh hati yang memiliki kapasitas mengikat berbagai zat yang ada dalam plasma. Baiklah ibu dan teman-teman, sekian penjelasan saya mengenai sistem imunologi dan hematologi. Jika ada penjelasan yang kurang tepat, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Selamat pagi, salam Stikas Elizabeth Medan. Bye-bye.